gue tanding luar negeri ya. Singapura, Macau, Hong Kong, Filipina, terus Thailand, Maldives. Saya sampai 2 hari, pas sehari sebelumnya puasa sama sekali. Nah itu masuk beratnya. Puasa tuh nggak makan nggak minum. Nggak makan nggak minum. Berarti lu 3 hari nggak minum? Kalau soal latihan sih, kalau gue ngerasa umur 40, gue masih berani diaduin sama umur 20. Bro, buruan bro, ini udah mau mulai podcastnya, bantuin gua ini gimana nyalainnya. Udah belum? Ini udah nyala bro. Oh, udah nyala. Oke, kita mulai. Oke, lanjut part 2 bareng Ko Ricky Daud di podcast Join aja bro. Oke, ini sebelum Ko Ricky jawab, aku mau minta maaf dulu sama istrinya Ko Ricky. Ya ini karena ini menyangkut masa lalu kok. Jadi tapi gue butuh jawaban karena gue ini mewakilkan semua karena banyak banget nih teman-teman di Binaraga kan selalu bertanya-tanya apakah dengan badan yang bagus itu godaan-godaan dari kaum Hawa dan Hiwi Dan title juara ya. Hawa dan Hiwi ya. Hawa dan Hiu. Ya dan Hiu itu muncul gitu loh. Kalau godaan itu untungnya ya kalau saya ya lihat pada zamannya gue itu sosmed belum segila sekarang. Nah, dan pada saat itu jadi orang yang mau masuk ke cycle-nya gue itu terbatas. Jadi godaan-godaan itu bisa dibilang minim. Ada tapi minim. Minim. Ya mungkin hanya di tempat gym. Ya, terus tempat gymnya saya juga kan bisa dibilang tergolong yang high class ya. Jadi minim godaan itu. Nah, jadi nggak segempar, justru yang gempar-gemparnya zaman-zamannya sosmed. Orang tinggal inbox segala macam. Kalau zaman-zaman dulu kayaknya masih bisa dihandle lah. Jadi nggak terlalu brutal. Padahal kalau high class lebih ngeri ya. Arisan ibu-ibu. Itu kan yang dibayar, butuh duit juga. Kalau saya kan nggak mencari dari situ. Ngeri juga Kalau bayar analis bos. Kalau yang saya dengar kan anak-anak yang lain kan banyak kan seperti itu karena mereka ujung-ujungnya ya butuh duit. Karena ekonomi ya. Betul, karena ekonomi. Jadi godaan itu ada tapi ya nggak terlalu brutal lah, nggak terlalu ugal-ugalan lah. Kalau saya bilang ya masih bisa ditaker lah. Gitu. Zaman dulu ya. Gimana man? Gua kok dari sekian banyak lomba yang lu pernah ikutin, yang menurut lo satu lomba atau pertandingan yang menurut lo paling bagus buat lo atau paling berkesan buat karir lo tuh yang mana sih? Di lokal apa internasional? Yang menurut lo paling berkesan? Yang berkesan ya pertama kali gua bisa dibilang ya untuk mendobrak main fisik ya atau body contest ya keluar negeri itu gua. Karena zaman dulu kan keluar negeri susah. Ya. Nah, itu yang paling berkesan ya waktu gua pertama kali ke Asia. Hong Kong itu. Ke Macau. Tahun 2013. Federasinya apa kok? WBF. Gua selalu WBF. Oh. Karena dulu kan gua di bawah PAPSI atau sekarang PBFI. Kalau sekarang kan FBB. FBB itu kan memang secara beda federasi. Ya istilahnya secara endorsement segala macam mereka memang nomor satu, paling kencang. Tapi kan itu secara profesional, secara pribadi, bukan dinaiki sama suatu negara. Yes. Jadi disclaimer dulu, nih saya menjelaskan. Jadi lembaga di Indonesia itu banyak, tapi yang bisa dibilang nomor satu sekarang yang istilahnya jor-joran untuk promosi segala macam IFBB. Pasti. Karena dari segala prize money segala macam dia paling bagus. Yang kedua, kalau saya mau bilang, kalau kalian mau cari prestis itu pasti ke WBF, karena dia berpatokan ke SEA Games, PON, dan semua yang berbau-bau dengan yang namanya negara Indonesia. Jadi istilahnya, kalau lu YBB mewakili Indonesia, itu sebenarnya kalau menurut saya, bukannya saya bilang salah ya, pribadi, tapi itu sebenarnya pribadi. Atau secara brand lah ya, secara pribadi, brand. tapi negara lu negara asalnya apa? Kalau yang saya wakilin itu, saya mempresentasikan Indonesia, namanya Ricky Daud. Jadi jangan dibalik. Kalau IABB mewakilkan Norman, Ricky Daud nama Indonesia gitu kan. Ricky Daud asalnya Indonesia. Iya, Ricky Daud asal Indonesia. Kalau WBF perwakilan Indonesia, namanya Ricky Daud. Atletnya Ricky Daud. Kok kalau kayak gitu tuh kok jadi PNS atau gimana nggak sih kok? Harusnya kalau biasa di Indonesia, kalau lu udah berprestasi di SEA Games segala macam bisa diangkat, bisa diajukan tergantung federasi atau pengprovnya.
bisa diangkat sebagai PNS Oh. gitu. Tapi kan balik ke Elunya mau apa individu mau apa enggak? Koko enggak ya waktu itu? Enggak, waktu itu enggak. Berarti koko enggak terima gaji bulanan dan sebagainya enggak terima? Gaji bulanan sebenarnya enggak. Gaji bulanan punya waktu itu pada saat di Prapon aja. Oh. Prapon tuh dapat gaji bulanan. Tapi kalau pas koko menang gitu dapat bonus dong besar. Bonus sebenarnya ya kita namanya lomba multi event itu nggak ada hadiah. Kalau IEBB yang profesional, yang istilah pribadi itu baru ada prize money. Bukan sekarang atlet kalau menang PON apa SEA Ya, Games maksudnya dapat dari Itu kan negara bonus. kok, dari negara Itu kok. bukan hadiah loh, itu bonus loh. Oh. Bedakan bonus sama hadiah. Kalau hadiah itu dari pertandingan. penyelenggaranya. Kalau bonus itu dari yang bawa kita, entah itu Pengprov, entah itu suplemen, itu bonus. Kalau IEBB kan hadiah itu kan berarti dari penyelenggaranya. dari IO ya. Dari penyelenggaranya. Tapi dari bonus koko dapat waktu menang. Bonus waktu itu sih Zaman dia belum kayaknya. zaman gua sih belum. Serius kok? Nggak ada. Zaman dia Serius? Ya makanya kalau Anjir sedih banget. Zaman dia belum. kalau bisa Anjir dibilang sedih banget kok. bisa dibilang Gak ya apa-apa dia sanggup kenapa sedih-sedih sih. Anjing sedih Jual lah, drama Bos. lu. Sedih Ya, lah maaf, bos. maaf. Maksudnya Ya, mewakili paham. Indonesia bos. Paham. ya mau gimana lagi sebab ya kita hobi di dunia ini ya kalau Memang kita passion, udah. mikirnya untung rugi ya nggak bakal jalan-jalan. Iya. Itu aja. Kok gua baru ingat. Bentar gua belum Bentar, kelar. Gua ada satu cerita nih yang tentang koko ke Makau. Ya bentar gua belum. Ya udah. Batu lu ya. Gue tuh ya udah silakan. Batu banget nih orang kok, sorry kok. Enggak, gua belum kelar. Ini dipotong mulu nih, gua gedek nih. Kenapa berkesan buat lu yang itu? Kan maksudnya banyak banget di pertandingan. Karena itu pertandingan pertama kali dan itu menjadi batu loncatan untuk anak-anak di Indonesia terutama body contest. Dulu cuma orang taunya binaraga. Jadi itu batu loncatan, body contest atau main fisik Indonesia bisa loh. Nah, jadi itu benar-benar jadi berkesan buat gua karena gua termasuk Buka jalan lah. buka jalan. Pionir ya. Salah satu atlet yang di mana orang-orang itu istilahnya susah lah. Nah, gue bisa loh. Ini Ricky Daud dari Indonesia. Juara nggak kok? Waktu itu Daud perunggu. Waktu itu kan kejuaraan Asia ya lawannya orang-orang Iran yang genetik IFBB semua tuh Iran. Si Hadi Copan. Hadi Copan Iran, Kuwait, Uzbekistan, Jepang, Thailand. Nah, Thailand juga kuat-kuat. Nah, Udah lu ngomong tuh buruan. gitu. Setelah Koko berangkat ke sana apakah ada orang Indonesia yang jadi berangkat ke sana juga? Setelah itu 2 tahun 3 tahun belum ada. Belum Belum ada. Nah, setelah pasca 3 tahun 4 tahun baru adalah beberapa. Aku tuh pernah inget Koko pernah cerita tuh waktu itu ketemu aku kan kalau misalnya Koko waktu itu pernah overweight terus sampai treadmill gila-gilaan Iya. itu yang di mana kok? Di Itu yang di Makau waktu itu. Yang 2013 itu dong. Heeh. Itu gila lu. Jadi Sampai kram sebadan. katanya. berangkat dari Indonesia H-3 masih lebih 8 kilo. Mati nggak lu? Hah? Itu bukan soal didisnya, masalahnya kan ini kita udah beli tiket, Iya. udah bayar pertandingan. Maaf, itu lu tanding ongkos sendiri. Dari sponsor suplemen brand, jadi Oh, ya hitungannya nice, pribadi lah, nice, hitungannya nice, pribadi. Nah, jadi kan itu kan bukan duit yang kecil loh. Iya, udah ada Duit sponsor tiket lagi, i- beban. Duit tiket itu udah sekitar 6 juta 7 juta. Zaman Zaman itu loh. dulu. Zaman itu. loh. Kan lumayan, Makau kan lumayan jauh. Kalau sekarang udah kebeli Ya. emas sekilo itu. Ya kan? Terus duit pendaftaran waktu itu mereka langsung all in sama hotel segala macam itu sekitar 12 jutaan. 12 jutaan ya bukan duit kecil loh. total ya 20 jutaan 2013 ya. 2013. Beli Bitcoin Nah, 10. jadi bebannya di situ gitu loh. Udah pas nyampe masih sisa 3 hari lah. Nah, itu mau nggak mau ya memang melakukannya ekstrim. Tiap hari makan fat bener. Saya stop makan, hanya makan daun salada aja 2 hari. 3 hari 2 hari. 2 hari. Nggak sakit mah? Nggak. Lu tahu nggak treadmillnya? Tanya dulu. Sampai kram sebadan. Lu mau tahu? Ya. Jadi sampai sana itu saya udah stop makan, bahkan di pesawat pun udah stop air. Bisa ngerasain kan di atas pesawat itu kan tingkat kelembapan airnya kan tuh bener-bener rendah kan. Jadi pas udah tidur, pas bangun udah pasti tenggorokan udah keringnya udah kayak dan memang harus seperti itu. Jadi 2 hari itu cuma makan selada air. Walaupun disiapin makanan lengkap dari hotel, saya nggak makan. Saya cuma
Pagi kardio 1 jam, sauna, salada air. Saya sampai 2 hari, pas sehari sebelumnya puasa sama sekali. Nah itu masuk beratnya. Puasa tuh nggak makan nggak minum. Nggak makan nggak minum. Berarti lu 3 hari nggak minum? Hampir minumnya itu pada saat saya benar-benar mau minum BCA aja. Itu pun air minimum Minum banget ya? aja cuma buat sedek atau pada saat saya makan saya cuma minum doang ya buat dorong makanan. Gila gue diet air sehari aja mau mati. Ini sauna sama treadmill. Lu coba dulu bro, dia kayak sauna treadmill. Iya, Lu makanya. kok nggak mampus? Iya. Serius ya. Akhirnya hit tuh 8 kilo. Iya, tapi kan itu kan mau dibilang kan itu zaman dulu ya, Tor ya. Man. Zaman sekarang kan udah nggak ada seperti itu. Zaman sekarang kan fasenya yang loading air segala macam. Kalau zaman dulu memang fasenya memang bisa dibilang old fashion, ya, bukan old fashion, old school. Nah, seperti itu fasenya. Gila. Keras kan? Keras bos. Sinting bukan keras. Gue pengen ngomong. Orang waktu itu Ricky bilang kerampin badan, gua bilang anjir gimana Gue nggak pengen kram, ngomong Bos? sinting bukan keras lagi itu. Iya. Psikopat banget dan maksudnya gini loh. Itu apa nggak deplet? Kok lu parah waktu ya? itu berangkat sama siapa kok? Sendiri? Berangkatnya sebenarnya sama tim Indonesia. Tapi kan karena gua orang kantor, cuti gua itu terbatas. Mereka kan biasanya 5 hari. Hari pertama itu cuma kedatangan. Hari kedua juri meeting. Hari ketiga baru timbang. Nah, buat apa gua buang di 2 hari awal? Gue jadi datang di hari ketiga. Pada saat datang langsung timbang. Biasanya gue seperti itu. Oke, kok gue mau nanya ya, lu dengan posisi seperti itu pernah gak kepikiran, anjir gue takut mati nih kayak gini? Kalau gue sih yang pengalaman kayak lu sih gue belum pernah ngalamin ya, amit-amit ya. Nggak ada. Pengalaman seperti itu nggak ada. Waktu kondisi kemarin itu yang sampai 8 kilo itu lu gak ngerasa sampai ke feeling ke situ? Nggak ada karena kan gue posisinya cuma hotel, sauna itu semua all in di dalam. Tapi kan kok kram sebadan itu. Tapi itu nggak cuman sih kok. Iya itu mah gila kok. Lu bisa ngomong cuman mungkin Iya, karena lu gua yang aja jalanin shock. ya. Orang Nggak. denger sih gila lo. Nggak, maksudnya kan gue tinggal keluar kamar, pencet lift ke tempat gym, turun, makan, udah gitu aja. Circle-nya cuma gitu. Gue nggak keluar hotel, nggak apa aja. Jadi bener-bener ngerem selama 2 hari di dalam hotel seperti itu yang gue lakukan. Sampai timbangan gue masuk, loading, baru gue masih bisa jalan ke jalan-jalan ya istilah lihat kota lah, kota Makau lah apa. Baru gue bisa jalan-jalan. Kalau nggak mau gue udah ngerem aja di hotel. Kram-kram gitu. Itu susah tidur gak sih kok kalau kayak gitu? Nah untungnya sih kalau gua sih tidur terlalu nggak ada masalah ya. Yang penting AC-nya dingin aja karena badan kita udah panas. Gila. AC fullin aja itu udah pasti. Itu setiap kali lo mau tanding melakukan hal seperti itu atau karena event itu doang? Setiap kali mau tanding rasa-rasanya seperti itu karena Emang lu over berat tuh over terus ya? Maksudnya by nature tuh lu berat. Tapi kan di Indo gak ditimbang. Oh. di luar ditimbang. Kalau di Indo Iya enggak, di kan? luar lu memang itu ya. Karena kalau gue lihat memang postur tulang gue gede. Jadi berat di tulang. Anjir. Berat Tiap tulang. tanding di Indo juga gitu kok. Di Indo enggak. Indo enggak. Enggak ada berat. Ngejar kering aja palingan. Berarti Kalau itu kan ngejar berat. berarti itu yang pertama. Maksudnya lu ngelakuin kayak gitu tuh yang pertama di Makau itu. Di Makau. Anjir. Karena kalau di Indo kan gue yang penting gue diet air, gue kagak untuk berat badan gue nggak perhatiin. Terus tahun depannya lu balik lagi, tanding lagi. Tanding itu. Nah, yang lebih gila itu udah kayak gitu tahun depannya balik lagi. Nagi. Gua kan gua tanding luar negeri ya. Singapura, Makau, Hong Kong, Filipina, terus Thailand, Maldives. Nah, itu yang gua tanding kota-kota yang pernah gua tandingin. Cina pernah. Oke. Pernah menang bener-bener juara 1 nggak kok? Di Hong Kong. Hong Kong tahun berapa? Oh yang setelah 2013 itu 2014. menang. Wih. Best of bestnya juga. Berarti itu istilahnya yang pencapaian tertingginya Ya, pencapaian tertinggi. Nah, Oke. Selama persiapan semua yang keluar negeri kok pernah nggak menghadapi yang sampai maaf ya near to death lah kayak sampai yang kayak kemarin lah gua kan waktu ke Ya, Malai paham. kan ada yang kram satu badan. Pernah dengar. kalau ada pun dia kayak nggak sadar deh. Soalnya kalau nggak mungkin Ya dia, terus itu. Ya mungkin ya sorry ya. Mungkin gue diberikan bakat seperti itu ya. Gue sih nggak ada sampai istilahnya mau putih lah atau pusing, nggak ada. Ya mungkin bakatnya gue secara badak aja lu kayak. badan gue mungkin bandel kalau kata orang. Jadi nggak ada gitu aja. Anjir. Gila. Yang paling susah sih nahan air di atas pesawat itu susah.
karena kan kadar air di atas pesawat itu benar-benar rendah, benar-benar tipis. Kalian kalau pas di pesawat, kalian tidur, pas bangun tidur pasti lehernya keringnya minta ampun. Kering. Nah itu, yang paling susah di situ aja, fase nahan airnya itu susah. Lu terakhir tanding tahun berapa sih? Terakhir yang pas di kejuaraan Asia tapi di Batam. Tahun berapa? 2000 sekarang 19 2000 sebelum Covid. sorry. Sekarang 2024. Iya. 22. Hah? 2022? 22. Oh. 22 di Batam. Waktu ada kejuaraan Batam, sesudah Covid di Maldives. Pernah tanding di Maldives. Apa sih yang membuat lu nggak mau pensiun kok? Karena Nggak, gue beneran nanya ya, karena kan gue juga masih tanding gitu. Gue pengen tahu gitu. ya tetap jawabannya satu lah, passion lah. Gila, sampai umur berapa kok mau tanding? Binaraga itu menurut gua salah satu cabang olahraga yang lu masih bisa berprestasi sampai umur 50. Karena di sana ada kelas-kelas Master, umur 50 master, ya. badannya masih oke gue lihat. Yang 45 48 nggak beda sama yang umur yang open. Kalau umur 50 itu udah mulai kelihatan. Jadi kan gue sering lihat pertandingan pada saat gue di luar negeri kan. Master itu yang umur 40 plus 45 badannya nggak beda jauh sama yang open. Oke. Berarti ini sekarang lu masih ada niat mau tanding kok? Masih. Oke, gue mau nanya deh, motivasi awal lu latihan tuh apa sih kok? Kalau gue nih ya contoh, gue dulu dari pas kuliah tiba-tiba berat gue over kok 10 kilo. Gue malu gitu loh, jadi gue latihan. Itu motivasi awal gue. Lu apa sih gitu gue pengen tau. Gue motivasi awal gue memang gue suka olahraga. Oke. Itu aja. Basic lu tadinya olahraga apa? Basket. Tapi gue juga anak basket, tapi mungkin dia jago, gue enggak. Gak percaya gua. Dia kenal coach gue, Pesanto. Nah, ya karena gue suka olahraga. Mungkin dari kecil karena suka olahraga suka yang bersifat kompetitif. Oh. Stay true, be true. Nah, jadi ya pas kebetulan genetik gua mungkin bagus dan dikasih juara ya keterusan. Mungkin kalau pada saat itu gua nggak juara ceritanya pasti beda. Iya sih. Pasti beda ceritanya. Pasti udah ngapain gua kalah mulu, udahlah gitu. Tapi untungnya dikasih juara terus ya udah. Tapi kan lu bilang udah berumur kan udah mulai capek nih kok. Ya, Capek. maksudnya beda gitu loh recovery-nya. Beda kan? recovery. Apalagi kan kerja juga makan pikiran Betul. segala macam. Sebenarnya sih kalau soal pola latihan segala macam nggak terlalu ngaruh ya. Tapi terkadang mental kita kalau udah umur 40 lah kita ngomong lah. Itu udah mentalnya tuh nggak seperti anak muda. Ya, mentalnya udah mau ngapain lagi sih? Kenapa? Nah, gua jujur, gua lebih muda hampir satu putaran lah ya dari lu. Gua aja kadang mikir, iya. Anjing gua ngapain ya? Iya. Sama gue juga gitu. Nah, bener, itu. makanya gua jadi nanya dia karena gua pengen belajar gitu. Nah, betul. Kalau soal latihan sih, kalau gua yang ngerasa umur 40, gua masih berani diaduin sama umur 20. Kalau latihan. Ya gua sih sampai sekarang masih nggak berani diadu sama dia, yang jelas itu. Kayak opa Gerard. Lah saingan sama opa. Tua-tua keladi nih. Iya. Enggak, kalau soal latihan gua masih berani. Gua gitu. percaya kok. Gua lupa latihan kok. Nah, tapi di mentalnya itu ya udah beda mungkin tujuannya udah berpikir udah nggak terlalu lapar kali. Iya gitu, kayaknya udah nggak terlalu ya mencari pembuktiannya udah nggak terlalu kelar gila. lah, apalagi yang mau lu buktiin sih kok. Apalagi sih kok. Kok gue mau nanya ya, kan lu kan sepanjang ini kan lu karir udah panjang nih, apalagi sekarang udah senior. Lu cek kesehatan ada gangguan apa nggak sih? Terakhir gua cek sih cuma gula darah aja ya. Semua bagus. Nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah, normal. Normal. Lu kolesterol? Kolesterol bagus gua rendah. Babi terus. Kurang itu babinya. Enggak ah. Kadang seafood. Kolasi kan. Sama aja lah. Kok sekarang maksudnya dengan gaya hidup sekarang makan clean terus nggak sampai sekarang? Gua sih makan tetap nggak sampai
Jaga gimana banget gitu. jaga gimana ya, tapi gue tetap namanya martabak, Indomie segala macam, hal-hal yang makanan yang diproses itu gue nggak gue makan dan jarang makan. Gitu. Emang nggak doyan apa karena memang gue bukan karakter yang hobi makan juga. oh gitu? Mm-mm. Kok badan lu gede banget ya kalau gitu? Berarti makannya lu paksa gitu? Ya jus ayam kan. Anjir. Ah itulah makanya inilah. Kok ada loh? Bukan manusia dia makanya jus ayam. Jus ayam yang ya karena memang kalau secara nafsu makan gue gue mau makan pizza nih, gue mau makan bakmi, gue kayaknya udah nggak terlalu suka, paling cuma makan sekali udah nggak terlalu gila mau. Gimana sih ya? Bingung gak sih? Ya mungkin bakat. Nggak relate. Ya, Jujur aja nggak relate. Kok gila sih kok. Bener deh. Gue tuh Apalagi kadang gua kalau ke Duta Mas nggak relate sama lu. Tau gak kok nih ya, gue tuh masih inget banget nih, gue jadi inget nih kalau ngomongin jus ayam, tau gak? Gue itu pertama kali nyobain jus ayam gara-gara Koriki. Pas ngomong waktu itu cerita. Waktu itu lu ngomong sama gue, kok waktu kapan nih? Kalau nggak salah di Untar. Di Untar. Gue nanya kan, kok mau kejar protein pakai jus ayam, lu campurin whey. Kalau nggak salah lu ngomong gitu deh, setahu gue. Gue coba dong, blender lah sama gue di rumah. Keluar lagi. Anjing kok minum satu teguk ya. Keluar lagi kan. Keluar lagi sampai gue tutup hidung makin keluar. bukan cuma jus duda ayamnya keluar, sama isi perut untuk usus nggak keluar. Ngelawan kan dia kan. Ngelawan kan. Gue sampai bingung ya. Gue sampai ngomong, Ini ayamnya direbus sama mentah sih? Rebus Gila, dong. lu mah Mentah Sumanto dong. Kan gua nanya. Gua nggak pernah, gua kan jujur. Gua nanya. sama bulunya man, sama bulunya. Kalau salmon sashimi, ayam nggak ada dibikin sashimi. Ada salmonella. Iya. Cemencret. Kok bisa ya, maksud gue ketelen gitu loh. Nah itu dia mungkin itu balik ke bakat juga kali. Apa aja ya? Enggak Berarti pokoknya kita harus bikin lomba minum jus duda ayam tercepat. enggak pokoknya kalau ditanya apapun kalau udah nggak ada jawabannya balik ke bakat. Ya kan? Kok lu bisa gitu kok? Bakat. Udah selesai. Karena lu juga bingung. Iya, ya kan bakat ya berarti no debat selesai. Gitu kan. Itu ya berserat banget loh bro. Iya. Jadi diselan itu nggak bisa langsung. Berasa. Aduh, Bener. ampun deh. Gua sih nggak pernah sih gua. Nggak, cobain dulu seumur Nggak hidup mau. sekali. Taunya lu juga bakat. Taunya juga bakat. Bukan apa? Gua ada yang namanya whey. Gua ngapain gua pusing? Jawabannya satu, gua nggak bakat gitu aja. Tapi memang bener sih itu. Gua harus salut sih orang-orang yang bisa minum itu sih. Wah, Ya tapi memang kalau gue lihat yang juara-juaranya sih memang rata-rata untuk jus ayam itu emang udah wajib ya kalau gue lihat nih. Udah wajib loh rata-rata. kenapa nggak jus daging sapi gitu loh? Jus Ya. ikan. Ya sayang lah kalau jus daging sapi mendingan gue makan manual. Gampang ya ngunyahnya. Iya. Nggak susah ayam. Enakan babi sih. Tuh kan? Tuh, ya kan? Ini aja Loh, tapi jus minyak babi ya kan? Waduh, Tanpa itu loh. kolesterol. sorry nih ya. Fun fact banget nih ya. Bahkan bukan fun fact, ini science. Babi itu lebih lean dari sapi. Itu real dong. Ya kan tergantung bagiannya kan. Iya, kalau gua makan dagingnya. Tapi sama lemaknya juga sih. Iya. Tapi nggak itu real, makanya gua lebih prefer itu. Dan karena agama gua tidak melarang. Jadi Iya. mohon maaf gitu. Kok gua mau balik lagi. Tadi kan lo di part 1 ada bahas. Ini gua mau agak nyerempet sih. Menurut lo possible nggak orang juara nggak pakai roid? Di Minaraga ya. Sekarang kita mau ngomong juaranya di lembaganya apa? Itu dulu aja. Ya. Nanti kalau gua ngomong salah lagi. Ngomong lah. Di lembaganya itu dulu Ya aja. udah gua tes deh, misalnya IFBB deh. FBB Nah. 100% nggak mungkin. Oke. Oh, kalau gitu gua balik. Yang menurut lo mungkin di mana? Kalau dia lembaganya memang mengharuskan prosedurnya ada test drugs. Walaupun dia merasa dia natural, tapi kan sekarang ada istilahnya lifetime natural atau enggak. Iya. Kadang ada orang untuk membentuk badan di awal-awalnya dia butuh trigger untuk menaikkan istilahnya potensi badannya. Iya. Dan pada saat di pertandingan dia mungkin stop untuk mengakali yang namanya tes. Nah itu kan Oke, bisa. Tapi Nah, itu boleh dong. yang secara- kita mau bahas di sini natural lifetime apa enggak? Oke, gua bahas lifetime dulu deh ya. Kalau lifetime sepertinya Berat ya. berat.
Berat. Regardless of federation menurut lu ya. Gua sih kalau lu nanya gua secara pribadi. Ya, pribadi. As Ricky Daud lah, gua Ricky nggak Daud ya, ngomong yang punya lain-lain. pengalaman tanding semacam berat. Susah. Bisa dibilang kemungkinannya di bawah 5%. Kalau lu ngomong drug tested possible. Drug tested possible karena Jadi kan dia prepare 2-3 tahun. Betul. Let's say ya on cycle and then habis itu dia lepas bisa. tanding, bisa. Karena kan untuk sense. men-trigger badannya untuk melewati daripada kemampuan itu kan dia perlu ada pendongkrak. Kalau secara natural saya rasa hanya gen-gen Hercules sama Zeus yang Mungkin bisa. ada tapi 1 banding nggak tahu berapa juta sih gua rasa mungkin. Ya, kalau yang selama ini saya temuin sih kayaknya Ya. impossible. Kok kalau PON lifetime natural bisa menang nggak? Waduh. PON, Nyerempet juga. lifetime natural. Ya. Gua nggak tahu. Kalau Nah PON, ini kalau misalnya itu kita potong ya kalau Ya. kalau nggak ACC ya. lifetime Gue penasaran. Kalau gua secara gua berhitung-hitung, kalau kelas di bawah 60 65 bisa. Oh. 65 ke bawah bisa. Binaraga ya. Binaraga. Tapi kalau kelas di atas 65 gua rasa enggak. Oke. Fair Kok sih. Fair. gue cuman pengen tahu ya, kalau misalnya kita bertanding, gue nggak tahu kan, lu kan pernah jadi sebuah orang yang masuk ke dalam suatu organisasi ya, yang gue tahu kan. Masih sampai sekarang. Nah, lu masih aktif. Kalau kayak peptide atau HGH dan sebagainya itu termasuk ini gak sih? Termasuk di tes? Oh iya, PED drug nggak tested gak sih? Gua nggak tahu juga. Drug tested, tapi kan itu nggak bisa dibuktikan Pembuktiannya sulit. sebagai PED atau sebagai steroid. Enggak. Iya, nggak Jadi Kayak kalau misalnya dia pengguna HGH gitu, bebas. Oh bebas. Bukan kita membebaskan, oh lu pakai HGH, tapi Nggak bisa kecek gitu ya. Technically nggak bisa Betul. dicek. Nah, oke, yang kedua adalah sebenarnya sebagai orang yang ada dalam organisasi, walaupun lu tahu nih, misalnya orang itu ngaku lifetime neti dan di mata lu kan lu bisa bedain kan? secara postur bisa. Loh, tapi kan Sebenarnya kan, Bisa. cuman kan lu Orang nggak kan bisa, harus lu nggak dibuktikan. mungkin bisa buktikan secara ngomong doang kan ibaratnya Ya. kan, iya betul. gitu kan. Tapi sebenarnya orang-orang itu kan secara kasat mata pun udah bisa bedain kan. Bisa sebenarnya kan. dari postur segala macam atau dari gejala-gejala misal Gino segala macam kan kita bisa lihat. Tapi kan tetap kita patokannya pada hasil tes. Pasti iya dong. Entah itu sorry ya, hasil tes itu mau dimanipulasi segala macam, itu bukan urusan kita. Itu bukan rananya gua. Kita hanya mengacu ke dokumen. Rananya gua kan hanya juri, gua melihat apa yang terbaik di atas panggung. Gua tidak menjudge yang mana yang natural, mana yang enggak. Kecuali Fair. efek-efek yang PED-nya atau roidnya itu mengganggu penampilan. Nah, itu gue bisa jadi bahan pertimbangan mengurangi nilai. Tapi kalau soal di atas panggung, dua-duanya bagus, yang satu natural, satu enggak. Menurut gue itu bukan ranahnya gue memisahkan mana natural mana enggak. Yang terbagus yang gue pilih. Iya betul. Fair lah, fair. Gitu. Oke, gua ada satu pertanyaan sebagai penutup juga. Kemarin lu ada bahas tentang IFBB yang rame ya Ya. di Thailand. Ntar ada videonya. Ada di video nanti Stitcher. diminta, bisa ambil dari tempatnya Koriki, cuplikin aja. Ini kalian bisa melihat ya perbedaan dua badannya, dua conditioningnya ya. Tapi yang saya lihat di sini saya sorotin, jadi hasilnya yang juara satu yang sebelah kiri ya, yang kiri. Jadi yang kiri, jadi yang celana kuning itu juara keempat. Nah di video ini Koriki mengomentari salah satu konten yang di FBB Thailand. Yang hasil juaranya Hasil ya. juaranya ya, di situ ada konten TikTok dari seorang konten kreator Vietnam ya. Dari Vietnam. Itu atletnya. Atletnya, Itu atletnya. yang mana dia merasa kelihatannya Nggak fair. nggak fair gitu ya. Itu menurut Koriki sendiri gimana sih pandangan secara pribadi gitu loh? Apakah memang benar itu nggak fair? Kalau gua as a judge, ya memang itu kalau menurut gua nggak fair. Karena kan gua juga kurang lebih mempelajari apa sih kriteria IFBB yang diinginkan. IFBB kan main fisik, yang dilihat kan frame, ketebalan, thickness, sama detail otot. Kalau di sana gue lihat kalau secara by foto ya, gue ngomong by foto loh, kita nggak tahu pas langsungnya ya. Memang dari segala sisi memang harusnya yang di situ kan dia juara 4 ya. Harusnya yang juara 4 ya. Saya nggak ngomong juara 4 harus juara 1.
Tapi menurut saya dibandingkan juara 1 dan dibandingkan dengan juara 2, 3 dan 4, menurut saya juara 1 itu sangat-sangat bisa diperdebatkan. Istilahnya sangat-sangat bisa diperdebatkan. Ya, karena badannya memang saya lihat memang jauh lah dari kata istilahnya layak menjadi juara. Ya cuman memang sebenarnya berarti hal-hal seperti ini tuh tidak menutup kemungkinan di sebuah federasi itu pasti ada oknum ya. Ya kan seperti saya bilang juga, dimanapun di segala federasi itu namanya oknum. Makanya saya kalau bikin event segala macam, sorry ya, saya selalu menekankan juri-juri yang mempunyai kredibilitas. Kredibilitas ini menurut saya, ya disclaimer dulu ya. Kredibilitas menurut saya, pertama, juri itu udah mesti financial freedom. Jadi nggak ada kepentingan, sorry ya, dia butuh duit apa. Saya mesti melihat dia backgroundnya dia kerjaannya apa sih, ya kan? Saya nggak harus cari yang mau juri naiknya Mercy, ya enggak. Tapi secara finansial dia udah bebas lah. Nah, di situ yang pertama kali saya lihat itu dulu, financial freedom. Nah, yang kedua baru saya lihat track recordnya dia pernah juri di mana aja. Nah, hasilnya itu seperti apa? Banyak nggak drama-drama? Kalau nggak ada, oke. Nah, itu yang saya pegang. Tingkat kredibilitas juri saya lihat dari situ. Gitu. Jadi kalau dia secara financial freedom dia belum, saya rasa masih kurang, ya kerjaan yang nggak jelas apa, itu sangat gampang disusupi. Sangat gampang karena penjurian itu benar-benar subjektif. Kenapa dibilang subjektif? Dia benar-benar melihat orang as a person. Misalnya, ya Norman juri, gua atlet, lo atlet. Gua ketemu si Norman, gua bilang, kok Norman, gimana kabarnya? Oke, lu temu Norman lewat aja jelongos. Di atas panggung, badan sama. Kira-kira Norman bakal pilih siapa juara? Gua taruh paling pinggir anjing. Nah. Kenapa gua lu? Tapi lu suka sama gua ternyata. Paling gampang kan seperti itu kan. Hal yang paling gampang. Apalagi kalau disusupi sama yang namanya apa? Uang. Satu brand, satu gym, satu circle, selesai. Yang namanya subjektivitas itu sangat benar-benar bermain di situ. Selama ini waktu lu bertanding pernah nggak lu kena kejadian kayak gitu? Maksudnya sebagai juri, sebagai peserta? Sebagai peserta, kalau gua sih pernah nggak merasa Semisal digituin gitu loh? Nih kayaknya badannya kalah tapi ini total. Kok gua anjir gua juara. Kalau gua sih berusaha melihat sebagai positif aja, karena gimana pun juga kalau gua yang namanya istilah kata orang sekarang, yang namanya yang menang merayakan, yang kalah menjelaskan. Ya gue nggak mau seperti hal seperti itulah. Gue menjelaskan sebagai orang yang kalah. Oke. Gimana pun juga pasti. Paham kok. Tapi lu pernah nggak yang se-obvious itu gitu ya, kayak? Pernah. Yang si Opa juga waktu itu tanding sama Opa, kan si Opa juga sempat ngomong kan nih. Yang waktu itu podcastnya lo orang saya sempat dengar. Yang si Ricky ditaruh juara 4 karena badannya nggak sesuai dengan itu juri. Ya udah. Pernah juga. Tapi kan memang kita ya istilahnya menerima lah. Tapi pada saat itu diri lu sendiri merasa badan lu on point. On point. Ya memang gitu. kayak gitu Ya, lah. ini part of the game sih ya. Iya. Sama kayak main bola tiba-tiba. Tapi masalahnya orang yang legowo dikit bro. Apalagi dengan adanya sosmed sekarang mah apa-apa Ya. diviralin. Lu tahu sendiri. Kalau zaman dulu kok Ricky mau viralin kemana bos? Ya tapi ya itu benar, subjektivitas tuh nggak bisa dipisahin. Cuman maksudnya jangan subjektif itu gitu loh. Iya. Kalau 11 sama 12 Oke. 11 sama 15 wah, Nah. anjing juga nih orang kan. Nah, makanya terkadang saya juga ya terkadang ya kalau yang protes tuh yang peserta misalnya kok saya kenapa juara ketiga sih atau kenapa saya juara 4, gue tinggal ngomong lu jangan ngomong juara 3 juara 4, lu sama juara 2 aja masih jauh, cuma juara 3 aja masih jauh. Lu kalau ada yang mau protes ada juga yang juara 2, lu juara 4 masih kejauhan gitu aja. Kan logikanya kan begitu. Iya sih, bener-bener. Ya terkadang Tapi cengli. ya terkadang orang ya bego, kok kenapa saya juara 5? Lu juara 5. Lu lewat itu juara 4. Lu Dia maksudnya nanya, kenapa gitu gua gak juara 10 katanya. Kok 5 gua tiba-tiba katanya. Ya kan? Oke, ini sebagai penutup juga, Koriki ini nanti ada ditunjuk sebagai penyelenggara suatu event. Nanti Ya. minta posternya dicantumin sini ya. Ya. Event pertandingan di mana kok? Di Bangka, nanti Pangkal Pinang tanggal 15 Februari. Ya. Namanya? Oh, Namanya Universal Classic. nah, Universal ini Classic. Koko sebagai penyelenggara.
Gua ditunjuk sebagai salah satu panitia, sebagai tim jurinya juga di situ. Itu alamatnya di mana kok? Di Alamatnya di Pangkal Pinang. Nanti di-share aja. di itunya. share ya. Nanti Pokoknya posternya buat teman-teman di Bangka dan sekitarnya ya. Semua Terbuka buat umum kan? umum. Se-Indonesia. Di kelasnya apa Indonesia. aja kok kelasnya? Kelasnya ada super beginner, Kalau middle dari sama pro. Amerika terbang buat tanding ke Nggak Bangka apa-apa boleh? kalau Boleh. Hadiahnya gede loh. Hadiahnya gede. hadiahnya saya juara 10 juta. Wah, besar. Dan yang bikin menarik itu sampai juara ke 10 pun juara 6 sampai 10 itu masih dapat 1 juta. Oke, ya udah nanti saya kirim Victor untuk tanding. Jangan gua lagi, jangan gua lagi. Lu aja. Si Victor yang kemarin gak ada hadiahnya aja ikut. Iya makanya. Jangan. Capek banget. Besok lo ke Bangka. Lu aja. Marco katanya mau tanding, kemarin udah ngomong sama gua. Iya, pulang. Iya, udah siap-siap ya, udah ngomong. Pulang kampung dia. Dia pulang kampung, dia udah bilang mau tanding dia. Dia pulang kampung. Nih kok dia nggak pernah tanding Minaraga, Iya, kakinya gede. Enggak semua orang harus tanding bintang. Kakinya. Ada lagi yang lebih gede. Oke, ini sebagai penutup juga ya, biasanya kita minta bintang Ini tamu untuk berikan kata-kata penutup kok buat teman-teman. Lu gila, bertahan hampir 2 dekade tuh nggak gampang loh. Gimana sih tipsnya kok? silakan. Ya sebenarnya tipsnya gampang aja ya. Udah sering saya ngomongin ya. Pertama disiplin. Disiplin sama diri lu. Karena kan terkadang orang bilang, "Oh, gua gak ada waktu." Ya buktinya saya as a auditor bisa. Kedua, konsisten. Konsisten tuh jangan hanya kalian diet hanya pada saat mau lomba. Nah, terkadang rasa malas itu muncul karena ketidakkonsistenan. Nah, jadi disiplin, konsisten itu aja kuncinya. Kalau 2 kata itu udah kalian lakukan, nah pasti akan berjalan lama lah istilahnya. Jadi jangan FOMO-FOMOan lah kayak anak-anak zaman sekarang gitu loh. Oke. Oke, thank you Ko Riki. Thank you.